Bapak Ibu minta maaf ya, saya enggak pakai masker karena saya perokok sehingga kalau pakai masker terlalu susah untuk bernafas. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih bahwa berkali-kali saya diberi kesempatan untuk belajar bersama dengan Paroki Karangpilang. Maka saya senang karena belajar bersama bagi saya memberikan, Masya Allah, memberikan peneguhan untuk kehidupan pastoral saya. Yang kedua, Paroki Karangpilang bagi saya adalah paroki yang tersulit di dunia. Maka kalau diberi Romo Sabas, benar ini Romo Sabas ini kalau mobil itu cetul itu loh, menggoe coba apa tuh. Menggoe coba apa tuh. Nek gegedan kayak ada angel ini tronton. Nah, kenapa sulit? Karena memang wilayahnya besar sekali dan umatnya banyak sekali dan tersebar kemana-mana dan tidak sadar bahwa Paroki Karangpilang menjadi paroki yang besar sekali. Salah satu yang terbesar di Keuskupan Surabaya, Karangpilang. Umatnya saya pikir di atas 9.000 menurut saya. Yakin 9.000 di atas 9. Ada 3 paroki yang di atas 9.000. Paroki Karangpilang, Paroki Sidoarjo, dan Paroki Ngagel. Itu di atas 9.000 semua. Dan ini paroki obesitas. Kalau enggak hati-hati bisa kena serangan jantung. Nah, baik Bapak Ibu, saya diminta untuk memberikan apa yang sebetulnya bagi saya juga tidak mudah, sulit, tapi saya besar hati karena bisa belajar bersama-sama. Saya akan menawarkan ini. Beberapa hal, yang pertama nanti pengantar, lalu hakikat, pengurus lingkungan dan Dewan Pastoral Paroki. Saya membatasi hanya pengurus lingkungan dan Dewan Pastoral Paroki yang karena yang ada rumusannya itu. Yang ketiga, arah pengembalaan dan kebijakan pastoral strategis, butir-butir penjelasannya dan implementasi pastoral, merawat dan memelihara akar. Syukur nanti kita bisa sampai di sini. 5 penyakit rohani menurut Paus Fransiskus yang menghantui saya, apalagi Romo Sabas dan Romo Budi, ini lebih-lebih. Romo-romo ini banyak dihantui ini. Baik, satu pertanyaan. Mungkin kita hening setengah menit untuk hening menjawab pertanyaan ini. Mengapa saudara-saudari, Bapak Ibu bersedia menjadi fungsionaris? Bahkan ada yang sudah bertahun-tahun. Baik di lingkungan, wilayah, DPP maupun yang lain. Silahkan Bapak Ibu menjawab sendiri dalam hati. Opo? Ada yang bersedia men-sharingkan opo? Bebas saja. Silahkan kalau ada. Monggo Mas. Selamat sore Bapak Ibu dan para Romo sekalian. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Kurdo. Punyanya pastor. Ya, silakan. Mengapa saudara bersedia menjadi fungsionaris lingkungan, saya dan paroki? Perkenalkan saya dari lingkungan B8, Clara Kebraun, Romo. Bagi saya, mungkin saya coba menjawab, Romo ya.
Pertama karena sudah dipilih Dipilih warga lingkungan. Hanya itu? Sudah terus saja, enggak apa-apa. Melayani Tuhan dan sesama. Sudah dipilih umat di lingkungan dan melayani Tuhan dan sesama. Silakan ada satu lagi, dua lagi yang mau men-sharingkan. Sana Mas. Terima kasih Romo atas kesempatannya. Kalau dari saya sih simpel, karena panggilan. Karena panggilan. Kalau bukan panggilan mungkin saya nggak mau. Hebat, karena panggilan. Terima kasih Romo. Dipilih umat, panggilan, karena mengabdi sesama dan Tuhan. Ada lagi yang mau men-sharingkan? Kepeksa deh. Saya yakin 95% ini. 95%. Bapak Ibu, yang saya alami ketika bertemu dengan fungsionaris jawabannya selalu, lah ya apa Romo, gak ono sing gelem. Ya apa Romo, tetapi bahwa dari semua yang memiliki jawaban-jawaban seperti itu, mungkin sebagian besar dia mau rendah hati, tetapi juga sebenarnya ada sebuah ungkapan di balik itu bahwa ya ini duduk karepku dewe. Jadi karpe demit apa-apa ngono, tapi duduk karepku dewe. Mungkin ya itu tadi jawaban-jawaban dari teman-teman yang lain karena kita manusia seringkali terbatas. Lalu yang kedua, menurut Anda siapa fungsionaris itu? Siapa itu bukan berarti nama loh ya. Pilot itu siapa? Sing nyupir motor mabur gitu. Nah, fungsionaris itu siapa? Menurut Anda? 1, 2 detik, 3 detik bagi Anda sendiri. Pastor itu siapa? Sabas, bukan. Pastor adalah orang yang fungsionaris itu. Dua pertanyaan mendasar Bapak Ibu yang seringkali kita lalai untuk menemukan jawabannya yang orisinal. Ada yang pengen men-sharingkan? Silahkan Mas. Wes ngomong aja Mas, bawa antre Mas. Kita rada mbulet ilatmu. Ini mesti gara-gara Pak Roni ini. Ya, kalau menurut saya, siapakah fungsionaris lingkungan, wilayah dan paroki? Adalah saya. Iya. Saya. Kalau dalam artian fungsinya, apa tugasnya adalah menjadi pelayan. Menjadi pelayan. Fungsionaris adalah pelayan umat. Baik, ada lagi, monggo. Fungsionaris adalah pelayan umat. Yang tadi ada mengabdi umat, dipilih oleh umat, mengabdi sesama, panggilan, dan kepeksa. Sekarang yang ini. Ada lagi, satu lagi. Padahal wis nglakoni lho, gak ero. Apa gak wani jawab? Wedi salah. Wong Katolik iki ngono iku lho. Ketoke pinter ning wedi salah. Supaya gak ketok nek bodoh terus gak gelem lho. Gilani. Siapa fungsionaris lho? Hanya satu. Monggo, ada lagi. Terima kasih Romo. Menurut Anda siapa fungsionaris lingkungan, wilayah dan paroki? Menurut saya, fungsionaris itu dia orang yang melakukan atau tugasnya menjalankan tugas atau tupoksinya sesuai yang sudah ditentukan. Terima kasih Romo. Menjalankan tugas, birokrat, ngurusi ya sepodolah babu ngono ya. Pelayan, itu kan pelayan toh. Pelayan itu kan bedinde, jongos, babu itu. Bapak Ibu, beberapa jawaban yang menurut saya baik. Bapak Ibu simpan memang tidak untuk
didiskusikan. Lalu saya mengajak Bapak Ibu dengan jawaban Bapak Ibu masing-masing, saya mengajak Bapak Ibu untuk menemukan fungsionaris, lingkungan, hakikatnya, sejatinya siapa. Bapak Ibu, pengurus lingkungan adalah warga lingkungan yang telah diusulkan warga lingkungan dan dipilih serta diangkat oleh pastor paroki untuk membantu penggembalaan umat di lingkungan melalui 5 aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat. Silakan Bapak Ibu membacanya sendiri. Meskipun diberi buku banyak itu, yakin gak mau wocok kok aku. Sumpah lo gak diwaca. Gayane tak naik pertemuan di foto-foto, halah. Gak mungkin. Gak mungkin. Baik. Ada beberapa poin yang saya tawarkan. Yang pertama, siapa? Warga lingkungan, sama martabatnya. Pengurus itu ya sama warga lingkungan. Sama sebetulnya. Samaan martabat karena baptis. Apakah ketua lingkungan itu baptisnya 4 kali? Enggak, 1 kali. Romo Pras 1 kali. Pernah jadi pastor terus baptisnya 1,5, enggak, 1 kali. 1 kali. Diusulkan warga lingkungan dan dipilih. Ada proses yang dilalui. Diusulkan. Warga sama, martabatnya sama, derajatnya sama, tetapi diusulkan oleh warga lingkungan lain dan dipilih serta diangkat oleh pastor paroki. Maka di sini ada proses yang dilalui, usul. Entah yang usul 2, 3, 4, dalam rembukan, terserah. Tetapi ada usul, ada proses yang dilalui. Dipilih pastor paroki. Pastor paroki memiliki kewenangan penuh untuk memilih yang diusulkan warga lingkungan. Pastor paroki memiliki kewenangan penuh. Cenake pastor, ya dadi pastor nek gelem. Wong yo gak wani ae. Nah, selain yang diusulkan warga, pastor paroki dapat memilih calon lain selain yang diusulkan warga. Boleh. Selama ada sesuatu yang bagi Romo itu yang tidak mungkin disampaikan kepada Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena nanti membantu pastor paroki. Diangkat oleh pastor paroki, ada kesediaan dari pengurus dan SK dari pastor paroki. Ini beberapa poin, tapi yang mendasar ini sama martabatnya, ada prosesnya dan kemudian ada resminya. Untuk membantu pastor paroki menggembalakan umat. Membantu pastor paroki. Pastor paroki ini membantu uskup. Uskup di Karangpilang adalah Romo Sabas. Pastor kepala paroki adalah uskup di parokinya. Menghadirkan Bapak uskup di parokianya. Coba main mbek saiki kowe. Tenan meskipun bahannya kurang tapi aja main-main. Sungguhan ini. Jadi di parokinya dia menghadirkan Bapak uskup dan dia memang uskup di parokinya. Wah loh kono. Protes Bas. Nah, Bapak Ibu diangkat membantu pastor paroki menggembalakan. Jadi kita ini pembantu, Bapak Uskup pun membantu Tuhan Yesus. Semuanya membantu. Tidak ada yang jenderal. Semuanya bedinde, semuanya babu, semuanya jongos. Maka paus itu abdinya para abdi. Untuk apa? Menggembalakan. Umat di lingkungan melalui 5 aspek hidup menggereja. Pewartaan, persekutuan. Pewartaan ini hubungannya dengan kalau di paroki pendalaman iman, pelajaran agama, katekumen, krisma, calon komuni pertama, pendalaman iman, rekoleksi, itu pewartaan.
Persekutuan itu relasi, kunjungan, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, jalan-jalan, naik sepeda seperti Romo Budi itu. Itu persekutuan itu. Peribadatan jelas, ibadat sabda, rosario, ibadat itu ada dua, ibadat resmi dan tidak resmi. Yang resmi itu sakramen, 7 sakramen. Yang tidak resmi itu sakramentali. Memakamkan orang meninggal, doa 7 hari, 3 hari, 40 hari, 1000 hari, meskipun kita tidak tahu alasannya kenapa 1000 hari tetap didoakan toh. Apa gak 1500 dino? Kok 1000 itu kan apa gak ro nglakoni ae gitu. Ayo nek iso jawab ayo. Sapa sing iso jawab? Kenapa kok 7 hari kok tidak 6 hari? Gak ro apa? Sempurna, jare sapa? Nah, kesaksian ini bisa dengan perbuatan baik kemana-mana berbuat baik. Orang Katolik ditengerai, dilihat itu loh orang Katolik. Kalau ada orang kesusahan, dia pasti yang pertama kali datang. Mesti wong Kristen itu kesaksian sudah. Gak usah omong. Tapi ada yang gak usah omong. Iku mesti wong Kristen kuwi. Deloken kesetiaan perkawinan. Bojone lu mek sitok. Sing ketok. Nggak tahu depositonya berapa. Sungguh itu lihat itu pasangan itu suami istri setia sungguh itu Kristen itu mesti. Kelihatan sekalipun tidak berbuat apa-apa. Senyum, ramah dengan orang, saksi itu. Murah hati, kalau dimintai tolong segera. Ini kesaksian. Sederhana enggak banyak. Pelayanan masyarakat. Kalau ada orang yang enggak bisa sekolah di luar warga Katolik, itu pelayanan masyarakat. Atau kerja bakti, atau ngresiki sampah, plastik. Deloken wong Kristen niku nek ana sampah plastik god-god dhek paling sregep. Pemulung. Nah, ini Bapak Ibu, ini pelayanan masyarakat, sungguh. RT, RW, dan pokoknya berhubungan dengan orang-orang yang bukan atau belum Katolik. Saya mengunjungi orang-orang sakit yang bukan atau belum Katolik, ini masuk sini. Tapi kalau saya mengunjungi orang Katolik yang sakit, ini dulurku. Persekutuan. Nah kadang-kadang kita sulit untuk memisah dan membedakan soal itu. Nah ini aspek 5 aspek hidup menggereja. Menggembalakan itu apa? Mencintai, melayani, dan menjadi saudara warga lingkungan. Bukan mengatur dan memerintah. Enggak. Kita sebagai fungsionaris bukan ngatur dan merintah. Misalnya warga lingkungan siapa? Itu belum daftar, enggak usah. Gak enak cerita kuwi. Dosa kowe. Iku umate Gusti Allah ya dudu umatmu ya. Gak boleh kita kemudian, nah ya wis, nek arepe ngekei surat keterangan, ya telepon aja Romo Sabas. Romo ini yang minta surat keterangan, mau menikah belum bayar iuran Romo. Nah kok dia ngomong. Ke Romo Sabas sama Romo Budi atau Romo Pras, gue bayar lingkungan ya. Daftaro, itu biar ya. Jadi kita tidak ke sana, dia menggembalakan, mencintai elek apike ya kuwi. Yang datang itu tok. Di lingkungan iya, ya dicintai. Lah bojomu ning omah ya iku tok. Iya kan? Lambimu lho ya ning omah ya iku tok. Kenapa ketika kita berhadapan dengan umat yang itu tok kok kemudian jadi sakit hati, kecewa? Biasa itu. 5 orang, 7 orang, 3 orang, itu yang diberikan Allah kepada saya dan Bapak Ibu. Apakah misa itu kemudian menjadi lebih hebat kalau yang datang 5.000 atau misa itu yang datang 5 coba derajatnya kalah dengan yang 1.000? Tidak. Sama di lingkungan itu. Yang datang 2, Tuhan Yesus ngomong apa? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku lah sak keluarga cukup. Lah nyapa golek akeh-akeh. Nah, akeh ya omahmu gak cukup. Wong omahmu yo cilik. Gaya jaluk tamu akeh. Ndak, nah di sini Bapak Ibu bukan mengatur, bukan memerintah. Mengatur bisa karena mencintai dulu.
Mengatur memerintah bisa minta tolong karena mencintai dulu. Tanpa ini tidak bisa. Cinta itu berkorban. Maka ada salib di gereja Katolik, selalu saya mengatakan kalau masuk gedung gereja, salib gereja Katolik paling besar di tengah. Nek neng masuk gedung isine banner mulia, itu duduk gereja Katolik itu. Pulang saja, bukan gereja Katolik. Karena salib itu menyelamatkan cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama dan harus ada korpusnya, tubuhnya itu korban. Dan korban itu sakit. Tidak ada korban yang enak. Tidak enak. Nek korban enak, wisata. Piknik itu enak. Kalau korban, sakit. Jadi Bapak Ibu sebagai fungsionaris, ya di sini mencintai. Maka karena ini menggembalakan, sesama pengurus lingkungan harus saling menghargai, mendengarkan, dan bersedia bekerja sama dengan tulus demi kerajaan Allah. Ini kunci Bapak Ibu pengurus. Pengurus itu bukan ketua tok. Baik wilayah, baik paroki, baik lingkungan. Pengurus itu bukan satu, tapi pasti sebuah komunitas. Lalu sekarang saya mengambil rumusan Dewan Pastoral Paroki. Pedoman dasar DPP dan BGKP 2012, pasal 13. Dewan Pastoral Paroki, suatu dewan di mana pastor paroki bersama wakil umat memikirkan, memutuskan, dan melaksanakan apa yang perlu dan bermanfaat bagi penyelenggaraan dan pengembangan karya pelayanan pastoral di paroki. 2, persekutuan atau komunitas yang mengilhami segenap umat paroki agar dapat melangkah dalam satu semangat dan keserbakan kerja. Ini dewan. Dewan Pastoral Paroki itu semuanya lingkungan dan pengurus DPP yang lain. Semuanya itu seringkali terjadi. Kowe pengurus dewan, aku lingkungan. Enggak. Lingkungan pun pengurus Dewan Pastoral. Jangan pernah lupa itu. Baik Bapak Ibu sedikit membaca dulu. Suatu dewan di mana pastor paroki bersama wakil umat memikirkan, memutuskan dan melaksanakan apa yang perlu dan bermanfaat bagi penyelenggaraan dan pengembangan karya pelayanan pastoral di paroki. Persekutuan atau komunitas yang mengilhami segenap umat paroki agar dapat melangkah dalam suatu semangat dan keserentakan kerja. Beberapa hal pentingnya. Apa itu dewan? Menurut kamus, dewan adalah majelis atau badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan sesuatu dengan jalan berunding. Ini menurut kamus. Dewan Pastoral Paroki menunjuk pada kompetensinya, yaitu pastoral. Pastoral itu penggembalaan. Jadi Tuhan Yesus gembala utama. Lalu mengangkat, memberikan kewenangan kepada gembala-gembala yang lain dan termasuk Bapak Ibu untuk menggembalakan umatnya. Dan ini pastoral. Siapa saja pastor paroki, semua pastor yang berkarya di paroki, bukan hanya pastor kepala. Pokoknya pastor kepalamu cilik bisa gitu. Wakil umat, mereka yang dipilih atau ditunjuk untuk menghadirkan umat milik Allah. Sekali lagi, umat milik Allah. Jangan pernah menyengsarakan umat milik Allah. Sekali lagi yang Romo Sabas dan saya, dipercayakan kepada saya dan Romo Sabas ini duduk umatku. Kuwi titipane Gusti Allah. Kalau Bapak Ibu punya anak, dititipkan kepada tetangga, sak nakal-nakali anakmu, kemudian tetangga memarahi, pasti sakit hati kan. Eling, kena nyenani umatmu, Gusti Allah lorati. Mertobat rek, aja nyenani. Aku yo ngono soalnya. Nah, wakil umat bukan menekankan bertindak atas nama, tetapi lebih menekankan dipercaya secara khusus untuk memperhatikan. Kita ini dipercaya secara khusus untuk memperhatikan, mencintai, dan melayani gembala dan domba. Maka pastor paroki bersama wakil umat fokusnya kebersamaan, persekutuan, bekerja bersama dan bekerja sama, satu tubuh.
Bukan seperti eksekutif dan legislatif, enggak. Kita bersama-sama. Maka menggetarkan ketika seluruh fungsionaris dewan ini mahal sekali loh Bapak Ibu, sungguh mahal. Bapak Ibu ini berapa ratus Pak? Berapa ratus ini? 168. 168 ada 4 pastor komplit loh. Larang loh ini. Biasanya sangannya uang 4 pastor. Saya ini dinggo wong ngenekan iki lho 100 sudah mahal loh ini, sungguhan. Ini sesuatu yang sangat berharga. Betapa Bapak Ibu berharga sekali untuk kami para Romo sehingga ini bersama. Fokusnya kebersamaan, bukan eksekutif, pastor. Maka tadi kalau Mas Andres, ayo kita berproses bersama-sama. Ada yang mungkin skeptis, alah nyapa ndak ruwet-ruwet barang desa ngono iku sing ngono iku. Ayo memang kita harus bekerja bersama-sama, harus. Karena kita sudah dipercaya untuk itu. Kita tidak boleh skeptis, aku melok saya enakku deh. Enggak. Bapak Ibu sungguh, Bapak Ibu mahal. Bapak Ibu rahmat dari Allah. Bapak Ibu berangkat ke sini karena iman, bukan karena yang lain. Kalau enggak karena itu enggak bisa. Banyak hal bisa ditinggalkan. Tapi Bapak Ibu bisa datang ke sini sungguh karena iman. Dan ini peristiwa iman. Maka saya mengajak Bapak Ibu bersama para Romo sungguh-sungguh untuk memikirkan ini. Bukan seperti eksekutif, pastor, dan legislatif. Enggak. Apa yang dilakukan oleh DPP? Memikirkan, memutuskan, melaksanakan. Memikirkan berarti apa? Meneliti, mempelajari dengan cermat situasi karya pastoral. Menganalisa dan menemukan kaitan satu dengan yang lain berdasarkan data. Bukan asumsi, bukan keinginan, bukan hobi, bukan kesenangan. Berdasarkan data. Data itu bukan harus angka ya, tapi ngomong-ngomong, jagongan, itu juga data. Itu juga data, pengalaman, kemarin hari begini, itu juga data. Jadi tidak harus dengan angka, jelimet, enggak, tanya-tanya kepada warga, ketemu, itu juga data. Pengalaman-pengalaman sehari-hari itu juga data. Lalu kemudian mempertimbangkan, menimbang perlu dan tidaknya, mendesak dan tidaknya, positif dan negatifnya. Setelah dipelajari, ditimbang. Iki perlu gak yo? Bolak-balik. Ziarah. Siarah hai gopo. Untuk mempersatukan umat berziarah bar. Tahun ngarep ziarah meneh. Itu di paroki saya. Kadang bilang pasti ndak. Saya seringkali juga dipaidu umat Romo iku rekoleksi. Hasilnya apa Romo? Gak ono. Ya, kita harus lihat realitas ini Bapak Ibu. Lalu mengajukan kesimpulan praktis, usulan pilihan tindakan praktis. Ini semua ada datanya, ada pertimbangannya. Kita melihat mendesak dan tidaknya. Kadang-kadang kita cenderung untuk seneng aja. Seragam misalnya. Waduh, seragam. Kan urunan. Umatnya seneng kok Romo seragam. Ya seneng lah seragam yang tiga iya sing ngebosi ya. Tetapi untuk apa sebetulnya seragam itu? Saya juga enggak ngerti. Wong seragam kita sudah jelas loh. Iya toh? Nyanyi loh seragam nek gereja. Lah nyapa nganggo jas seragam bareng. Sembayangnya loh seragam. Bapak kami kan seragam misalnya. Gak sadar toh. Anjane petok kok. Lalu kemudian mengambil keputusan atas pilihan-pilihan yang sudah dipertimbangkan. Kita melakukan ini dan kemudian melaksanakan. Menjadi pelaku keputusan dan mendorong umat untuk melaksanakan keputusan itu. Hal ini termasuk dalamnya monitoring dan evaluasi. Ini Bapak Ibu memikirkan, memutuskan, melaksanakan. Bukan mengusulkan otot-ototan usul kemudian geger, bukan. Hati-hati dengan ini. Ini dewan. Apa yang dipikirkan, diputuskan dan dilaksanakan. Apa sebetulnya yang dipikirkan? Dari deskripsi hakikat tentang DPP tadi. Yang perlu dan bermanfaat bagi penyelenggaraan dan pengembangan karya pastoral di paroki. Apa itu? Karya pastoral. Karya penggembalaan bagi seluruh umat dalam aneka aspek. Agar umat semakin menjadi beriman kepada Tuhan Yesus. Berkembang hidup menggerejanya. Serta terbuka memberi kesaksian. Melalui perkataan dan perbuatan dalam 5 aspek hidup menggereja pastoral itu. Pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat. Itu
karya penggembalaan. Maka pertanyaan yang harus dijawab, apakah yang dipikirkan, diputuskan, dan dilaksanakan itu sungguh diperlukan dan bermanfaat bagi karya pastoral di paroki? Apa dasarnya? Dasarmu apa? Dengan demikian tidak hanya asal ada kegiatan, atau tidak sekedar yang ikut banyak dan meriah, sukses, dan disenangi. Enggak. Akeh sing melok. Romo berbondong-bondong yang melok. Gampang wong Katolik berbondong-bondong, kak ono soto teko kabeh. Lho tenan, jajalan kok tukang rombong ngono ning Karangpilang kok udah teko kabeh. Gak sulit kok itu. Gak sulit sebetulnya. Tapi bukan karena itu. Tidak hanya asal ada kegiatan. Ada paroki yang giat kegiatannya banyak sekali. Umatnya seolah-olah giat, tapi kayak numpak sepeda statis itu. Terus gak maju-maju. Ini ya sehat, tetap sehat. Pakai sepeda statis sehat, tapi kan tidak jalan, tidak ada arah yang jelas. Romo Uroto, teman Romo yang sudah meninggal, punya 3 ungkapan. Maju, mundur, pantang terus. Mundur terus, pantang. Maju, maju, mundur, pantang terus. Jadi undal, undul. Gerak, tapi undal. Lah paroki-paroki kebanyakan yang ngono kuwi, maju, mundur, pantang terus. Maka di sini Bapak Ibu menjadi penting bagi kita bersama, apa yang dipikirkan, diputuskan, ini perlu belajar, kita perlu belajar. Ruwet pancen ngurus kuwi. Orang yang skeptis selalu mengatakan, angel-angel nyapo. Kayaknya wis gak dibayar, ngono. Angel-angel, rapat terus, iya. Dan itulah silih Bapak Ibu sebagai fungsionaris. Di sini kita menemukan dasar kerohanian. Dewan sebagai persekutuan. Dewan Pastoral Paroki sebuah persekutuan orang beriman yang dipercaya menggembalakan. Sebagai sebuah persekutuan mengilhami segenap umat. Mengilhami itu apa? Memberi inspirasi, teladan, kekuatan bagi seluruh umat. Dengan demikian DPP merupakan persekutuan yang mempersatukan seluruh umat. Kadang-kadang terjadi kur, gak cocok karo dirigen, asisten imam, sing kemetak-kemetak niku lho. Sombong-sombong ngono. Kayak ruruh dhewe. Iku kadang ngrasani liyane ngono lho. Ini tidak menjadi inspirasi ini. Tidak menjadi teladan, gak sadar deh. Dia rumangsa paling pinter dhewe, paling geger. Iso diomongne lah, ora usah nesu. Iso diomongne, iso dirembuk. Sehingga segenap umat paroki dapat melangkah dalam semangat keserentakan kerja. Ikut terlibat dengan semangat iman yang besar. Umat bukan objek atau penonton atau pengagum. Umat adalah subjek karya pastoral. Dia berkembang. Dia nek fungsionarisnya open, romone open, pasti umat berkembang. Itu pasti. Pasti. Tidak mungkin enggak. Seperti orang tua kalau open sama keluarga anak-anak, pasti anak-anak berkembang. Dengan sendirinya. Maka ada unsur dasar dari 2 deskripsi tadi. Fungsionaris itu siapa? Membantu penggembalaan umat. 1, membantu Romo. Yang kedua, membantu itu bagaimana? Memikirkan, memutuskan, dan melaksanakan apa yang perlu dan bermanfaat bagi karya pelayanan pastoral. Apa yang perlu? Penyelenggaraan pengembangan karya pelayanan pastoral apa? 5 aspek hidup menggereja. Dan pengurus itu merupakan persekutuan, baik di lingkungan maupun di paroki di wilayah, tidak sendiri-sendiri. Yang mengilhami segenap umat paroki agar dapat melangkah dalam satu semangat dan keserentakan kerja. Di sini Bapak Ibu kita mendapat ikatan yang kuat. Ini pengurus gereja. Bapak Ibu berangkat karena iman, Bapak Ibu bekerja dengan iman, dan Bapak Ibu mempersembahkan diri juga karena iman, bukan karena yang lain-lain. Ada pertanyaan sampai di sini, saya tak ambekan dulu. Monggo Mas, ono sing nggawa wadah swara iki. Oh iya, saya Wahyu dari WA. Jadi tadi Romo bilang bahwa umat sedikit aja nggak masalah, nggak perlu khawatir. Cuma saya berpikir bahwa yang terwujud atau yang terlihat bahwa orang lain itu aja. Iya. Jadi ada rasa khawatir terutama pada saat doa lingkungan. Padahal kita tahu bahwa keluarga ini ada mudikannya, ada orang, ada
yang yang tunas-tunas untuk paroki. Kenapa kok nggak bisa ikut? Apakah kegiatan kita itu memang monoton? Apakah kurang menarik? Atau gimana caranya untuk membangkitkan umat itu loh? Ya. Padahal kita tahu bahwa, oh itu loh ada mudika di situ. Itu loh ada anak muda di situ. Itulah untuk tunas-tunas untuk paroki kita. Terima kasih, Romo. Iya, Bapak Ibu, saya tidak punya resep untuk menyampaikan ini. Minta maaf Mas, saya tidak punya resep. Satu-satunya cara bagi saya, dan itu panjang, itu cinta. Memperhatikan, menyapa, meskipun 1-2 kali belum. Yakin dengan itu, kalau saya loh ya. Kalau saya yakin dengan itu. Tetapi kita seringkali terbatas, daya tahan, stamina kita terbatas. Satu, kemungkinan keluarga-keluarga itu tidak punya tradisi untuk itu, tidak seperti kita. Kemungkinan, saya tidak tahu. Kemungkinan juga dia mengalami sesuatu yang tidak nyaman sebelumnya. Bapak Ibu perlu Bapak Ibu tahu, umat Katolik pindah ke gereja yang lain bukan karena ajaran, tetapi karena perkara begini nih, psikologis. Homiline Romo ngantuk lah, golek Romo angel lah, ora digatekne sesama lah, lalu dia pindah ke, bukan karena aku tidak percaya yang di Ekaristi itu Yesus, bukan. Tukaran lah, konflik lah, begitu. Itu lalu dia pindah ke tempat lain, karena di sana dia mendapat sesuatu. Maka di sini perlu sebenarnya cinta itu. Kalau melayani itu ya memang cinta, meskipun dicuekin ya tetap dicuekin ngono. Mereka bilang, sopo kowe ngajak-ngajak aku. Kita bilang, memangnya kamu siapa? Loh ya wes bar. Selesai. Buyar. Iya kan? Selalu begitu toh. Misalnya kita datang ke gereja, biasanya itu lo ngatur itu, tempat duduk itu. Kamu duduk sana, kan kita sudah nunjukin toh. Mereka bilang, ngapain kok ngatur-ngatur aku? Mana dah? Saya ngatur. Memangnya siapa kok enggak mau diatur? Ya wes bar, selesai. Bubar, umatmu di lingkungan bar yuk. Nah maka Bapak Ibu, hal-hal semacam ini tidak perlu direspon dengan yang tidak enak seperti itu. Saya hanya ingin mengatakan, cinta yang menyelesaikan semua soal dengan segala ketulusan dan perwujudannya. Banyak sekali perwujudannya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tapi saya tidak punya resep terus terang. Saya biasanya misalnya umat di gereja kan biasanya pulang gereja itu berusaha untuk tidak lihat Romo toh. Saut ae tangannya. Gak urus aku. Bolak-balik ya saya guyu dhewe toh. Saya berpendapat ada 52 minggu. 52 minggu dalam 1 tahun. Saya bisa salaman dengan sejumlah umat, separuhnya saja, 26 saja. 26 kali. Dengan sungguh-sungguh. Yakin dia jatuh cinta sampai aku. Selesai. Saya hanya punya itu. Enggak punya yang lain. Dan saya tidak punya dibalas atau apa, enggak. Salami aja. Saya hanya bisa itu Mas. Minta maaf enggak punya resep. Yang lain kalau ada. Woi. Monggo. Suara kebawah ntar ya. Itu tadi Romo Kurdo kan menyampaikan bahwa umat di lingkungan misalnya itu adalah titipan dari Tuhan, tidak boleh dimarahi. Iya. Ya, cuman kalau saya pribadi menganggap bahwa pengurus itu adalah fasilitator. Ya. Jadi oke lah mungkin itu dianggap sebagai pelayan monggo, tapi kita adalah fasilitator. Jadi Betul. umat pun punya kewajiban yang harus dipenuhi. Betul. Jadi misalnya kita dari tugas ketua lingkungan misal harus membantu pelayanan pemakaman. Harus memakamkan umatnya yang meninggal. Ya. Kalau umatnya tidak mengurus PKKS dan kemudian tidak mampu atau mungkin mampu tapi tidak berkenan. Nah, ini apakah harus mutlak menjadi tanggung jawab dari pengurus lingkungan? Nah, ini posisi kami seperti apa Romo? Seperti itu. Romo Kurdo, break. Ya. Oh Doa break, Angelus sembahyang dulu. Mari ya. kita berdiri, Sembahyang akan dulu. dipimpin oleh Mas Yohanes Boni. Mari Bapak Ibu kita hentikan kegiatan kita sejenak untuk berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mas, setuju saya fasilitator. Tetapi fondasi fasilitatornya adalah cinta. Kita baru bisa menjadi fasilitator kalau kita mencintai dulu. Tuhan Yesus ketika bersama Petrus di pinggir pantai setelah bangkit, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari segalanya ini? Iya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Cinta dulu Mas. Nah kalau ada kasus orang yang meninggal tadi tidak anggota PKKS, wong Katolik wajib ngubur Mas. Iya, matur Romo Sabas Romo gak duwe duit iki kudu dikubur Romo. Wajib Mas. Gak peri wong Katolik umure 3 wulan, 7 wulan ning nggonmu, kenal apa gak kenal dhek Katolik, asal di keluarga boleh dikubur. Maaf Romo, menguburkan itu butuh biaya Romo. Jelas, tahu saya. Ini Aku mau memperpanjang Mas, wajib ngubur, selesai. Ini kasus, wes titik, wes engko apa? mela sopo gitu loh. Ngono Romo, wis tak omongi. Ya karena kan kita PKKS sudah diperketat Romo. Iya, Misalnya lo Romo. minta maaf, artinya kita wajib ngubur. Terus apa sih ngubur? Loh ya, masa ngono? Awalnya dikongkon Gusti Yesus ngono tah? Pasti enggak lah, wes cukup. Cukup. Baik, saya melanjutkan. Kalau tidak ada, minta maaf Bapak Ibu kalau kasus wes bingung kok jawabnya. Kok jadi bantahan suwe dowo, terus tiba-tiba makan. Nah, eman-eman. Kok ning coba Mas, takon aku dhewe. Baik, arah penggembalaan dan kebijakan pastoral. Arah dasar Keuskupan Surabaya kita sudah hafal. Gereja Katolik Keuskupan Surabaya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan, dan misioner. Sedangkan kebijakan pastoral strategis 2019 dalam musyawarah pastoral dengan semangat arah dasar mendewasakan paroki berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat. Arah dasarnya tetap, tapi semangat kebijakan strategisnya ada tertentu, yaitu mendewasakan paroki berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat. Baik Bapak Ibu, arah dasar Keuskupan Surabaya bisa dibagi menjadi 3 boleh disebut 3 pokok penting. 1, persekutuan murid-murid Kristus. 2, dewasa dalam iman. 3, guyup penuh pelayanan dan misioner. Tetapi ini masih bisa dibagi-bagi lagi. Kurang lebih demikian. Implementasi kebijakan pastoral strategis 2020 dan ini perjalanan kita bersama. Arah dasar perjalanan kita bersama. Kenapa kita pakai arah dasar? Karena memang berasal dari bawah. Arah dasar dulu disusun melalui lingkungan dan Bapak Ibu menuliskan di lingkungan itu. Tahun 2008 kalau tidak salah. 2008 kesekian.
Implementasi kebijakan pastoral strategis 2020-30, fokus 2 tahunan. Kemuritan, persekutuan murid itu dibagi 2. Kemuritan 2 tahun, persekutuan 2 tahun. 3, kedewasaan iman sendiri 2 tahun. Guyup, penuh pelayanan dan misioner 4 tahun dibagi 2 tahun, 2 tahunan. Guyup dan pelayanan misioner, kurang lebih demikian. Ini perjalanan kita selama 10 tahun. 4 tahun kita menghidupkan lingkungan. Berawal dari pribadi. 2 tahun, pribadi itu 2 tahun sendiri. Mengenal dan mengenal dan bersatu dengan Yesus. Itu 2 tahun. Kemudian tahun ini kita keluarga, 2023, 2020, 2021 itu pribadi. Kemudian keluarga 2021, 2022 itu pribadi, keluarga itu 2023 dan kemudian lingkungan 2024. Jadi sekarang tetap arahnya menghidupkan lingkungan, tetapi sasarannya adalah keluarga yang menjadi akar lingkungan sebetulnya keluarga. Eklesia domestika. Kemudian dari sini diharapkan ini paroki kita semakin dewasa. Tritugas Kristus dan Pancatugas Gereja yang didalami. Kemudian 4 tahun berikutnya bermasyarakat. Ini bukan urutan, tetapi ini simultan terus, tapi hanya ada titik tekannya. Ini titik tekannya pribadi, ini titik tekan keluarga. Pribadi, keluarga juga terdiri dari pribadi kan. Dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Lalu di sini ada nilai bersaksi, melayani, bersaudara, dan berbangsa. Ini perjalanan kita Bapak Ibu selama 10 tahun. Kalau mau agak ruwet sedikit ya begini nih mungkin. Nah ini ruwet ini. Tapi ini ning swarga ditakoki kowe. Tenan. Apa meneh romo-romo. Tahun pertama apa? Kurang lebih begini. Ini dulu habis karena pandemi 2020. Kita tidak ngapa-ngapain, kita cuma ndodok saja di rumah. Ini kita mulai kemuritan mengenal Yesus, bersatu dengan Yesus. Sekarang kita menghidupi Yesus dalam keluarga tahun ini. Jadi setelah mengenal, bersatu, menghidupi itu menghayati dalam hidup sehari-hari. Itu menghidupi. Lalu di sini dengan menghidupi Yesus berarti kita menghidupi gereja. Yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ini lingkungan. Karena apa? Di lingkungan itu sungguh gereja konkret sekali. Wonge konkret. Paroki Santo Yusuf Karangpilang enggak konkret. Sopo wonge? Wakeh, ngono to, enggak konkret. Tapi kalau lingkungan jelas, Pak Amir, Pak Hasan, Bu Cokengan gitu kan, jelas. Orangnya jelas. Iya kan orno wong Tionghoa wong. Nah ini berlingkungan. Lalu kemudian dari sini ini tetap ada aspek paroki jelas. Di sini juga semuanya ada ini. Dan kemudian kita menekankan tritugas Kristus dalam hidup berparoki, imam, nabi, dan raja. Dari situ imam dan nabi dan raja itu merasuki seluruh pancatugas gereja. Pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat, dan seterusnya. Ini roadmap kita. Dan ini perjalanan yang bersama-sama Bapak Ibu, dan perjalanan yang disusun. Kita mulai menyusun ini sejak tahun 2017, baru kemudian dipakai dalam musyawarah pastoral 2019. Sekarang yang pertama, persekutuan murid Kristus. Kemuritan itu yang pertama. Yang pertama, murid itu punya relasi personal yang mendalam, bersatu dengan Yesus. Murid itu mengenal, mengikuti, dan kemudian bersatu dengan Yesus. Kita tahu para murid Tuhan Yesus sendiri yang memanggil. Dan kemudian dia mengenal dan kemudian mengikuti dan mengimani dan bersatu di sini. Maka relasi personal yang mendalam dengan Tuhan Yesus. Seperti Bapak Ibu memiliki relasi personal saya dengan Bapak. Senang kalau ketemu dia. Karena memiliki relasi personal. Relasi personal itu ada kedekatan tertentu yang tidak bisa kemudian orang begini-begini enggak.
Tapi saya berharap terus bisa ketemu. Banyak hal bisa dipakai dengan relasi personal yang mendalam ini. Personal itu pribadi dan mendalam. Dan kemudian bersatu karena ini, bersatu dengan Yesus. Persatuan dengan Yesus secara personal terjadi dan sakramental. Dalam sakramen inisiasi, baptis. Ketika saya dan Bapak Ibu dibaptis, dihapus dosa asal dan dosa-dosa lainnya, diangkat menjadi putra Allah dan disatukan dalam gereja. Bapak Ibu mendapat meterai kekal ketika dihapus dan diangkat menjadi putra Allah. Maka dengan baptis kita bersatu dengan Kristus dalam sengsara, wafat dan kebangkitannya. Lalu dengan penguatan, sakramen krisma, sakramen penguatan, kita disatukan dengan Kristus untuk diutus sebagai rasul. Dan dengan sakramen Ekaristi kita diberi santapan ilahi setiap kali supaya terus menerus bersatu dengan Kristus dan memiliki daya untuk memperjuangkan nilai-nilai ilahi. 3 sakramen ini Bapak Ibu, ini inisiasi artinya semakin mendalam bersatu dengan Kristus. Itu inisiasi artinya. Maka di sini Bapak Ibu, sebetulnya ini sederhana yang sering saya jelaskan. Baptis itu sederhana ketika Bapak Ibu lahir dari rahim ibu, Bapak Ibu dicuci dulu dari darah. Bener enggak? Apa terus disusoni ngono? Kan enggak toh. Kan dicuci dulu. Diresika dulu dari rahim, dari darah, itu baptis. Baptis saya dan Bapak Ibu itu dibersihkan dari dosa. Hanya kalau ketika Bapak Ibu lahir dari rahim ibu yang dibersihkan fisik. Maka kemudian diberi nama, sama ketika kita lahir. Yang kedua, setelah baptis kita diberi makan oleh ibu dengan susu, bubur, akhirnya lama-lama menjadi nasi. Itu Ekaristi. Nek kowe gak mangan, mate. Sungguhan. Dan itu Ekaristi. Jangan pernah lupa, kalau saya dan Bapak Ibu tidak makan Tuhan Yesus, mati jiwa kita. Kita isek gagah, ini ora mati. Nah, ketika kita makan terus, lalu kita menjadi dewasa, diberi dewasa. Bapak Ibu tidak bisa tidak menolak dewasa. Tidak bisa. Tiba-tiba tumbuh dewasa. Tadinya suruh cuci piring tidak bisa, sekarang sudah mulai membantu cuci piring. Membersihkan, dewasa, itu penguatan itu. Jadi kadang-kadang para fungsionaris belum sakramen penguatan, itu isih biak. Iya, saya biak. Ya anehnya itu bangga. Aku durung penguatan, duh, isih biak ya. Dan malu untuk mengakui bahwa aku belum dewasa, aku sekarang mau dewasa lah. Wah, aneh. Ya pancene wong Katolik ya rada aneh ngono kuwi pancen. Nah, ini sakramen inisiasi. Lalu untuk menjaga relasi personal yang mendalam ini juga kita sebagai murid Kristus sering dosa. Nah, kalau kita dosa itu kita tidak bisa berelasi mendalam dengan Kristus karena relasi yang mendalam itu ternodai, terhalangi, terputuskan oleh dosa. Maka ada sakramen pengakuan dosa. Di gereja punya sakramen penyembuhan 2, pengakuan dosa dan sakramen orang sakit. Mengapa? Karena manusia sering juga ada dalam keadaan-keadaan penyakit jiwanya, bukan laro jiwa dimenur gitu maksudnya, karena dosa dan juga penyakit fisik. Di dalam situasi lemah, tidak berdaya, Tuhan Yesus tidak meninggalkan saya dan para saudara, Dia menemani. Mengambil bagian, ayo satukan sakitmu dengan sakitku, penderitaanmu dengan penderitaanmu. Sehingga seluruh hidup itu tetap disucikan. Ini sakramen orang sakit. Maka sayang kalau kita memikirkan sakramen orang sakit itu nyengkak nih. Goblok pol itu. Enggak, justru memberi kekuatan, rahmat untuk menyembuhkan dari dosa sekaligus juga harapan kesegaran fisik. Maka Bapak Ibu, ini sangat jelas ya, pengakuan dosa ini seringkali menakutkan orang. Nek romo-romo ngeling-eling piye? Kurang gaya nih ngiring-ngiring dosamu. Ya wis golek romo sing buta sama sing budek no. Golek no ta? Bapak Ibu, pengakuan dosa itu seperti orang sakit. Kalau saya sakit flu, saya datang ke dokter.
Saya diberi apa? Didiagnose. Tek, oh ini sakitnya. Lalu dokter memberi nasihat. Iya kan? Lalu memberi obat. Pengakuan dosa kan gitu. Romo memberi nasihat, lalu memberi obat, denda. Tapi apakah kalau saya sudah sakit flu datang ke dokter lalu tidak sakit flu lagi? Bisa. Dan saya datang ke dokter, yoiku mergo kowe gawene dosa, maka ada sakramen pengakuan dosa. Karena kita sering sakit, maka ada dokter dan rumah sakit. Gitu loh, Blok. Sederhana kan sebetulnya. Sederhana, nah, kita enggak mau disembuhkan dari sakit itu kena opo. Kan mengaku dosa sama Bapa di surga. Bisa toh Romo? Bisa. Siapa ngomong enggak bisa, tapi buktinya apa nek Bapa di surga ngampuni kowe? Lu pasti ngampuni Romo, dia baik. Itu klaim kamu. Gereja Katolik jelas, atas nama gereja Allah, aku mengampuni semua dosa. Manusia itu butuh tanda, butuh yang kelihatan untuk sesuatu yang tidak kelihatan. Bapak Ibu bisa melihat pahit? Pahit? Gak iso. Warnanya apa pahit itu? Gak iso. Pahit itu enggak ada warnanya, tingginya berapa, beratnya bagaimana, baunya enggak ada. Ada kopi baru pahit. Tapi apakah hitam pasti pahit? Enggak, saya manis. Enggak, kan tidak selalu kan? Misalnya sedih, sedih itu warnanya apa? Enggak ada. Biru kah, merah kah? Enggak kelihatan toh. Tapi ketika ada orang menangis, Katman ini sedih. Ketika dia menangis. Maka sakramen itu. Menampakkan sesuatu yang enggak kelihatan. Itu manusiawi sekali. Bapak Ibu cinta sama suami, sama istri. Aku cinta. Apa cinta itu? Ngekei bakso. Itu cinta. Ada wujud. Cinta itu enggak jelas. Enggak pakai tindakan, wujudnya. Disitulah sakramen Bapak Ibu. Dan gereja Katolik, waduh, di sakramen ini wong Katolik ya rada petuk-petuk segak roh ini. Gampang sebetulnya ini. Sangat sederhana. Nah, semua ini relasi personal dalam secara sakramental maupun pribadi, secara pribadi dan kemudian juga dibersihkan dari segala dosa, itu kita syukur, kita nderek Gusti Yesus itu. Tuhan Yesus yang milih kita. Bapa yang diberikan Bapa kepadaku tidak akan pernah selanjutnya begitu. Tuhan Yesus. Bapak Ibu merasa bahwa kadang-kadang aku dibaptis sejak kecil. Tadi juga ada itu. Kepeksa Romo dari Katolik. Karena saya enggak tahu dibaptis. Sebetulnya sederhana juga. Anak Bapak Ibu tidak dibaptis sejak kecil enggak apa-apa. Engko nek gede bisa pilih agama dhewe toh. Bisa memilih agama sendiri toh. Aja mbok kei makan. Kalau besar kan bisa makan sendiri. Jangan diberi nama. Kalau besar bisa pilih nama sendiri. Gak konsekuen toh. Maka ketika Bapak Ibu sejak bayi, sejak kecil dibaptis, matur nuwun. Karena itu pemberian sungguh. Dipaksa memang. Sungguh dipaksa, saya juga. Tapi dipaksa itu apakah salah? Enggak. Saya dipaksa jadi laki-laki. Saya sebetulnya pengen jadi perempuan. Iya kan? Saya pengen jadi orang Eropa, tapi saya dipaksa jadi orang Jawa yang kecil lagi. Apakah ada hidup kita yang tidak dipaksa? Bapak Ibu pernah memilih orang tua? Dipaksa. Ayo, siapa yang milih orang tua? Ayo, tak pengen roh aku. Ngacungo. Gak ono, seneng gak seneng, suka gak suka, cocok gak suka, ya iku bapakmu, ya iku ibu mbokmu. Selesai. Maka ketika orang tua membaptiskan Anda, benar. Dan Anda mendapat warisan yang, nah di sini Bapak Ibu kita syukur. Sungguh syukur sebagai murid Kristus. Selanjutnya, kemuridan itu juga ketika kita menjadi murid Kristus, itu kita dianugerahi keutamaan ilahi. Iman, harapan, dan kasih. Iman itu bukan usaha manusia. Allah dulu yang memberi.
Contoh kasus. Ada alam semesta ini, siapa yang buat? Baru kita mengatakan, sopo yo. Lalu kita, itu Tuhan Allah. Allah dulu. Bukan kita, enggak. Kita menjawab, ya. Tetapi iman itu Allah. Saya yang sering kali saya pakai untuk contoh tubuh saya ini sendiri loh. Lah iyo, idep iku kok mandek di sini ya. Ini idep ya, iya bener idep ini. Alis. Alis ini kok mandek di sini ya. Rambut itu terus memanjang. Apa ya? Apa ning kene iki ana ukurane? Sopo sing ngukur? Ngukure piye? Saya kadang-kadang begitu. Untumu itu, untuku ya. Kan mandeknya juga di sini. Protol loh, ketika kecil kita protol loh. Foto modot, tapi mandek deh ini kono. Kenapa gak tau terus ini? Saya itu gumun sungguh. Saya misalnya melihat Romo Sabas gitu. Saya melihat Romo Sabas, saya melihat tapi yang mangkel hati saya, kok iso sambungannya ning ndi? Delok Sabas jangkrik Sabas tuh ya. Iku loh, saya merenung-renungkan seperti itu. Gusti Allah, itu di situ baru sampai pada Allah dan kita mendapat anugerah iman ini. Lalu, harapan. Kita beriman ini jelas ada harapan kalau beriman kepada Allah. Semua ini pemberian. Kalau saya mengejar sesuatu Tuhan Allah yang abadi, pasti saya punya harapan untuk hidup abadi. Harapan dari Tuhan Allah. Katresnan juga begitu. Dari mana katresnan itu? Gusti Allah. Bapak Ibu tanya istri atau tanya suami. Kenapa ibu memilih dia menjadi suami dan kenapa bapak memilih ibu menjadi istri? Nah iso jawab ketok ndrijiku. Ayo. Dek ayu. Halah ning Indomaret iki lho wong ayu akeh. Lah iya toh? Ya kenapa kok milih dek kok lasene Indomaret? Jawabannya embo. Pokoknya aku seneng ngono lah. Yo iku. Gusti Allah ini. Gampang sungguhan. Ayo totoan. Bapak ganteng. Halah ning pinggir dalan iki lho. 5 menit wong ganteng akeh. Kenapa ndak pilih dia? Kok pilih itu? Mbah Romo aku seneng. Gusti Allah. Apa sih? Saknoe menderita. Bejo aku no. Nah, Bapak Ibu ini katresnan ini. Sungguh tidak bisa diukur. Tidak bisa. Banyak orang mengalami sesuatu yang tiba-tiba saja muncul. Tidak mungkin saya bisa mencintai orang lain jika tidak dianugerah. Maka di sini anugerah keutamaan. Ini keutamaan ilahi. Nah, para murid Yesus yang dianugerahi keutamaan ilahi ini dipelihara terus menerus dalam Ekaristi. Sumber dan puncak. Sehingga dengan keutamaan ilahi itu dia memusatkan, memuncakkan hidup pada Ekaristi. Karena disitulah Tuhan Allah hadir secara nyata. Gampang Bapak Ibu, Ekaristi itu. Bapak Ibu memberikan saya permen ini. Permen ini. Romo ini sebagai tanda cinta saya kepada Romo. Saya beri permen. Permen saya terima. Ini bukan permen loh. Bukan permen tok. Kelihatannya permen. Tapi di dalamnya ini ada Bapak Ibu yang memberi. Kalau enggak percaya, Bapak Ibu memberi permen itu tak gua, loro hati. Karena apa? Karena di sini ada yang memberi, yaitu Bapak Ibu. Mudeng, maksud saya. Bapak Ibu memberi bakso kepada Romo Sabas, Romo Pras, dan Romo Budi di Pasturan. Beri bakso, Romo ini karena kami mencintai Romo. Di dalam bakso itu ada Bapak Ibu yang memberi. Bukan bakso-bakso seperti di jalan. Memang asalnya dari jalan. Bapak Ibu membeli atau memasak. Kalau tidak percaya, bakso ini oleh Romo Sabas diberikan makan anjing, tersinggung sih. Jangkrik, gaplei, katolik-katolikan. Iya, karena di dalamnya ada Bapak Ibu. Itu sakramen dan itu Ekaristi. Karena di dalam roti yang sederhana itu kelihatannya sederhana roti aja, tapi di dalamnya berbeda itu.
Maka di sini Bapak Ibu bersatu dengan Tuhan Yesus melalui Ekaristi sebagai puncak dan hidup, karena setiap kali kita dari Senin sampai kita berjuang lalu berpuncak di situ, lalu kita mendapat sumber, turun lagi, kemudian berjalan berjuang lagi, begitu Ekaristi. Murid Yesus yang memiliki keutamaan, dianugerahi keutamaan iman, harapan, dan kasih, dia mampu merefleksikan hidup dalam terang sabda Allah. Dia bisa, dia membaca sabda Allah, kitab suci, kemudian dia mengartikan, menemukan makna, dan menjadi pelaku sabda. Jelas, karena sabda Allah, sabda yang menjadi manusia. Kemudian dari Ekaristi ini kita berjalan kemuritan ini untuk semakin menyerupai Kristus. Jadi bukan hanya Yesus toh yang seperti itu, kita pun diajak untuk serupa dengan Kristus. Yang adalah jalan kebenaran hidup. Gampang ini jalan ini. Jalan itu bukan jalan tol yang sering saya ceritakan. Romo Sabas itu dari Karangpilang. Alamatnya apa? Jalan Pasturan itu. Gereja sing alek lho apa? Mas Rip ke Braon. Lalu Romo Sabas datang ke mana? Mall, di mall ya. Mbah tau ning mall apa gak roh aku. Ning mall. Ning City apa? City kono iku. Pakuan lah. Lalu di situ tanya, ada orang tanya, Mas tahu Gereja Katolik Santo Yusuf Karangpilang? Tahu. Ayo tak anter. Pasti sampai kan? Romo Sabas itu jalan. Karena apa? Dia menyertai orang yang tanya itu sampai ke Karangpilang. Dia adalah jalan. Sebaliknya yang ada Romo Pras. Mas tahu Mas Karangpilang, karena dia tidak berasal dari Karangpilang. Oh mana alamatnya? Jalan ke Braun. Lalu dia tahu. Oh nanti naik bis turun di Ayani lalu begini. Itu penunjuk jalan. Beda. Kesasar iso. Wong nganggo Google Map kesasar. Iya kan? Nah, Yesus itu jalan itu. Dia berasal dari surga, dia turun ke dunia, dia menyertai perjalanan kita, pasti benar. Dan kalau benar, pasti hidup. Abadi, pasti. Lah kalau hanya sekedar penunjuk-nunjuk jalan, wong dhek yo gak tau roh. Pedok toh ke melok penunjuk jalan. Loh ya, ini jelas ini. Bapak Ibu konyol, Bapak Ibu keliru menurut saya kalau ikut penunjuk jalan. Dia lo main dutu-dutu nih, mana bar Indomaret ke kanan ya, nanti ada lampu abang hijau ke kanan lagi. Saya bingung. Melok Yesus, ini jalan, bukan penunjuk jalan. Maka matur nuwun, jembret. Nah kita ini adalah juga jalan kebenaran dan hidup. Dan maka setelah kita memiliki anugerah ini, menghidupi dalam Ekaristi, menjadi pelaku sabda, kita menghidupi pilihan dasar Katolik. Pilihan dasar Katolik itu, ya saya bangga menjadi Katolik. Sebagai murid Kristus. Dan kemudian kita memiliki keutamaan moral, keutamaan manusiawi. Adil, Arif itu bijaksana bukan sing lemu itu. Arif itu bijaksana, bisa menentukan mana yang benar, mana yang baik, mana yang dan berani serta ugahari, tahu diri. Ini keutamaan moral. Maka kemuritan selain yang tadi kita menjadi relasi personal, sakramental dan lain-lain, syukur kita juga dianugerahi keutamaan ilahi, iman, harapan, kasih, hidup yang bersumber dari Ekaristi. Kalau tidak ada Ekaristi mati Gereja Katolik, sungguhan. 2 tahun kemarin selesai. Iya kan? Online, duduk Ekaristi itu. Wong Katolik percaya nek iku Ekaristi. Sesuk males to. Ono sing ketagihan, wis jarne lah kok sadar-sadar dhewe. Lah apa mbok beruber jarne lah wis. Nah, ini kemudian terang sabda menyerupai Kristus dan dia menjadi jalan kebenaran dan hidup. Hidupnya orang menurut Kristus itu ini. Dan kemudian menghidupi pilihan dasar Katolik, adil, arif, berani, dan ugahari. Ini menjadi habitus. Lalu mengembangkan persekutuan. Tadi kalau kita lihat Bapak Ibu di sini, ini kemuritan, maka tahun kemarin kita Ekaristi.
isi eling dah pendalaman APB kita tentang Ekaristi. Lali mesti ya. Amnesia. Nah, kita Ekaristi karena apa? Habis pandemi yang dihantam langsung adalah Ekaristi. Oleh karena itu kita ke sana, lalu kita ke persekutuan sekarang. Kemuritan, lalu persekutuan. Ketika kita dibaptis, kita disatukan dalam persekutuan Tritunggal Maha Kudus. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bahwa ketika saya dan Bapak Ibu dibaptis, saya dan Bapak Ibu dibentuk di dalam persekutuan gereja. Dipersatukan oleh Kristus, dihidupi oleh Roh Kudus, dan kita sebagai gereja adalah sungguh berjalan menuju Bapa. Kehidupan kita menjadi manusia ilahi. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka sungguh ketika kita menjadi anggota gereja, kita memiliki kesatuan trinitaris ilahi. Tidak kelihatan, tidak kelihatan. Tuhan Yesus itu adalah sakramen Allah. Tanda yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan, Tuhan Yesus itu. Dan gereja itu adalah sakramen Tuhan Yesus. Tanda yang kelihatan dari Tuhan Yesus yang tidak kelihatan. Dan para saudara sebagai sakramen Tuhan Yesus sungguh memiliki kesatuan trinitaris. Maka ketika saya dan para saudara misa di dalam sebuah gereja, itu kesatuan ilahi muncul di situ, ada di situ. Bahwa itu guyup atau tidak itu urusan lain. Bahwa Anda kenal satu dengan yang lain atau tidak itu urusan lain. Tapi yang berkumpul di dalam lingkungan, yang berkumpul di dalam paroki, yang berkumpul seperti ini adalah kesatuan ilahi. Maka saya mengatakan sejak awal, ini peristiwa iman. Ini bukan sekedar kumpul-kumpul begitu saja. Beda ini kumpulan RT dengan kumpulan apa beda. Sangat berbeda. Ini faktor ini. Cara hidupnya, karena memiliki persekutuan trinitaris yang berpusat pada Kristus, maka cara hidupnya meneladan gereja perdana dan erat berhubungan dengan manusia. Memiliki 5 aspek hidup menggereja. Hidup perdana itu, pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat. Dan gereja ini tidak hidup sendiri. Kita ada di dunia dan untuk dunia. Kita diutus untuk dunia. Maka kalau di gereja Katolik di Indonesia misalnya, bukan gereja Katolik di Indonesia, tetapi gereja Katolik Indonesia. Kalau gereja Katolik di Indonesia itu kos, kontra. Maka gereja Katolik Indonesia, maka gereja berada di tengah masyarakat, berhubungan dengan umat manusia dan sejarahnya. Kita selalu terlibat sebagai persekutuan. Lalu semua ini sebagai gereja. Lalu gereja sendiri juga memiliki sakramen persekutuan yang membentuk persekutuan. Yang pertama sakramen imamat, yang kedua perkawinan. Imamat ini mempersekutukan semua murid Yesus dan memang ditugaskan khusus untuk mempersekutukan murid Kristus. Sedangkan perkawinan mempersekutukan orang-orang yang saling mencintai dalam keluarga. Maka disebut Ecclesia Domestica. Jadi tahun depan kita mencoba ke sini. Ecclesia Domestica ini 2023. Mengapa? Karena itu unit yang paling kecil dari persekutuan gereja. Dan disitulah pewarisan iman terjadi. Dan kita sekarang sedang bergumul di situ tentang gereja keluarga. Dan juga persekutuan ini diutus ke tengah masyarakat, ada hidup bakti para suster itu jadi mengalami persekutuan itu dan kerasulan awam. Para saudara berjuang di tengah masyarakat dengan cara masing-masing. Nah, yang lain lagi kita diajak untuk mengembangkan persekutuan ini di dalam hidup kita di lingkungan yang hadir di tengah masyarakat dan tanggung jawab untuk menanamkan Injil. Maka Bapak Ibu sebagai persekutuan hidup yang disatukan oleh Tritunggal, memiliki cara hidup perdana, gereja perdana, dan juga secara khusus gereja memiliki anugerah imamat dan perkawinan, ini semuanya ini disatukan dalam paroki yang berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat. Tidak ada seorang Katolik pun tanpa paroki. Maka tidak ada seorang Katolik pun tanpa lingkungan. Dan semuanya pasti di situ.
Maka kita disatukan dalam lingkungan di tengah masyarakat dan semuanya memiliki tanggung jawab untuk menanamkan gereja di tengah masyarakat. Dan Bapak Ibu berjasa di situ. Mandek saya ya, meniren aku. Nah, ono sing takok silahkan. Meniren. Oh ya. Kalau ada yang tanya silakan. Baik, ada. Enggak? Oh monggo. Mas minta tolong. Terima kasih Romo. Tadi dijelaskan lingkungan sebagai akar paroki dan lingkungan yang hadir di tengah masyarakat, Romo. Iya. Tentu saja persoalan. Iya, bagaimana? Kalau pertanyaan saya, Ya, bagaimana caranya kira-kira gereja memelihara atau menjaganya, Romo? Terima Ya. kasih. itu Terima kasih, Romo. nanti terakhir prosesnya kita penjelasan dulu. Terlalu cepat lari kamu. Sudah pengen makan tah? Nanti ya, nanti implementasinya nanti. Ada yang lain? Ada, kalau tidak tak terus nih. Dewasa dalam iman. Memang Bapak Ibu menjadi dewasa itu seringkali tidak nyaman. Menjadi dewasa tidak nyaman karena harus bertanggung jawab. Maka saya menemukan tulisan ini, jadi dewasa gak enak, ingin jadi anak saja. Persekutuan murid Kristus yang dewasa, jadi tadi persekutuan murid-murid Kristus, kemuritan dan persekutuan sekarang dewasa dalam iman. Ini dibagi dua, mewujudkan tritugas Kristus dalam berparoki, dan yang kedua mengembangkan tanggung jawab berparoki melalui panca tugas gereja. Kalau kita lihat ulang seperti ini, 2 tahun dewasanya ini. Ini 2, berparoki, tritugas dan panca tugas. Ini tahun 2025 dan 2026. Hanya sekedar penjelasan saja. Mewujudkan tritugas Kristus dan menguduskan dunia melalui kesaksian. Tadi sudah bahwa ketika kita bersatu dengan Kristus, kita diutus untuk menguduskan dunia melalui kesaksian nilai-nilai Injil dalam aneka karya di dunia. Ini para suster, para bruder dengan pekerjaan-pekerjaan pendidikan dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu juga dengan sehari-hari, ekonomi, hukum, jurnalis, politisi. Bapak Ibu menguduskan dunia. RT, RW, itu Bapak Ibu menguduskan dunia. Ini sungguh dalam berparoki ini menjadi tolok ukur kedewasaan. Karya kerasulan awam banyak sekali, lebih banyak. Lalu mengusahakan kedewasaan umat yang secara komunitar berakar lingkungan agar semakin signifikan. Hidup lingkungan itu signifikan. Signifikan itu artinya apa? Sesuai dengan hakikatmu. Kamu adalah gereja. Kamu bukan kumpulan orang-orang yang tidak jelas. Tapi kamu adalah kumpulan komunitas gereja. Gereja itu adalah garam dan terang dunia, titik. Itu signifikan. Maka kita harus menjadi garam dan terang. Gereja adalah cinta kasih, maka kita harus signifikan. Sungguh harus cinta kasih dan relevan. Cinta kasihmu, garam dan terangmu itu sungguh berguna, berhubungan langsung dengan masyarakat. Gak enak gunanya nek gak ngono. Lah untuk apa punya garam tapi tidak berguna, tidak ada hubungannya dengan dunia sekitar? Tidak ada gunanya. Untuk apa punya terang? Untuk apa punya cinta ketika tidak ada sesuatu yang relevan yang berhubungan di situ? Nah, di sini bertanggung jawab, dengan demikian bertanggung jawab terhadap penanaman gereja. Ini salah satu tritugas Kristus dalam berparoki, menguduskan, mengusahakan kedewasaan iman. Umat menyadari anugerah keutamaan tadi, teologal, iman, harapan dan kasih. Dan memegang teguh keutamaan moral. Ini berjuang ini kenabian. Ini mewartakan. Umat yang hidupnya bersumber dan puncak pada Ekaristi serta memiliki kemampuan refleksi dalam terang sabda Allah. Ini sama. Maka Bapak Ibu mewujudkan tugas Kristus di dalam hidup berparoki diharapkan
akhirnya nanti lingkungan-lingkungan sungguh menguduskan kehidupan sehari-hari di sekitarnya dengan berbagai macam hal yang bisa dilakukan dan menjadi signifikan. Lingkungan Anda menjadi signifikan. Kalau Anda hanya latihan kur dan hanya ziarah tok, sing melok mau wong Katolik tok. Kalau Anda misalnya bekerja kerja bakti, orang tidak Katolik bisa ikut. Kalau kita membantu orang tua-tua di lansia-lansia di RT RW yang bukan Katolik, orang lain bisa ikut. Tapi nek mekor doa rosario bukan itu jelek, enggak. Kalau hanya itu yang ikut hanya orang Katolik. Maka di sini kedewasaan. Tritugas Kristus. Maka umat yang hidupnya bersumber dan berpuncak pada Ekaristi memiliki kemampuan refleksi. Iya ya, hidupku ini sudah sungguh-sungguh signifikan atau enggak? Relevan atau enggak? Romo Kurdo, mohon maaf, Ya. ada hal yang perlu saya sampaikan. Ya. Kepada pemilik kendaraan L1696CO, kemudian W1148UON, dan W1159CN, mohon berkenan untuk memindahkannya sekarang. Terima kasih sekali lagi. L1696LO, W1148UON, dan W1159CN. Terima kasih. Lanjut, Romo. J. Atur nuwun Mas Andreas. Mewujudkan tritugas Kristus dalam berparoki, ini hal ini. Salah satunya, 3 hal ini. Selanjutnya, tritugas Kristus itu ya umat yang bertumbuh semakin menyerupai Kristus dan terbuka pada karunia Roh Kudus untuk pendewasaan jemaat. Jadi gampang golek fungsionaris. Gampang, golek ketua lingkungan, sekretaris, bendara, gampang. Sekarang ini kan susah toh. Sangat susah karena pengurus ini terkutuk semua. Iya, karena semua pengurus sambat. Angel, golek romone angel, umatnya angel. Jangan harap kalian dapat pengurus yang baru selama Anda begitu. Sungguh, tidak ada syukur sama sekali. Jangan harap. Wes, kalau Anda mengeluh terus dan tanpa sadar keluhan itu diteruskan, wes toh sampai apakah kita tidak mau mengubah ini? Apakah kita tidak mau mengubah? Bapak Ibu tahu, kemarin itu saya diminta untuk menekuni stasi-stasi kecil di Keuskupan Surabaya, jumlahnya puluhan. Kemarin itu hanya mempresentasikan stasi-stasi kecil di Kevikepan Blora. Kevikepan Blora itu umatnya 7.000, kalah mbek Karangpilang tok. 7.000 tok. Itu punya 24 stasi yang umatnya di bawah 40 kakak. Sekali sopo-popo. 15 orang, 23 orang. Maka kekuatan besar gereja Katolik itu ada di kota Surabaya dan sekitarnya. Lah, nek kota Surabaya dan sekitarnya pengurusnya menjadi manusia terkutuk, kaya apa terusan liyane? Saya hanya ingin mengatakan Bapak Ibu, sungguh Bapak Ibu melakukan ini demi iman, demi keselamatan jiwa. Tentu dengan berjuang habis-habisan. Jika kita meneruskan dosa ini, gak enak ngene selamanya. Yes. Sejak saat ini saya sudah membunuh gereja masa depan. Dengan keluhan-keluhan. Ayo kita ubah. Ayo kita ubah. Kita bersama-sama. Tidak mudah memang, tapi harus kita ubah. Nah, di sini karunia-karunia Roh Kudus untuk pendewasaan. Justru Roh Kudus memberikan untuk pendewasaan, tidak untuk diri sendiri. Kedewasaan konkretnya apa? Tertib ibadah dan kesalahan devosional. Tertib sembahyang. Tumbuh kerinduan mendalam akrab dengan Kristus. Selalu ini. Ketekunan mempelajari dan mendalami ajaran gereja. Integritas Katolik yang dihidupi dengan bangga. Bangga aku jadi Katolik. Terbuka kerjasama dengan siapapun yang berkehendak baik. Peduli pada sesama. Ini konkret Bapak. Tidak mudah memang. Ini nilai-nilai besar. Nilai-nilai besar yang harus diburu. Buah kedewasaan apa? Kita menjadi guyup, penuh pelayanan dan misioner. Bapak Ibu bayangkan pohon. Pohon itu tumbuh besar, kuat. Prinsipnya ada 4. Air, tanah, matahari, udara. Ini gaweane sapa? Gusti Allah. Kalau airnya cukup, tanahnya baik, udaranya cukup, mataharinya cukup, pohon itu tumbuh besar dan berbuah.
Tuhan Allah. Kalau di gereja, air, tanah, udara, matahari, itu apa? Sakramen. Maaf Romo, Ya. masih ada satu lagi B1148 UOS. B1148 UOS mohon memindahkan kendaraannya. Matur nuwun. Itu sakramen, prinsip ilahi. Kalau tidak ada tanah, tidak ada matahari, tidak ada udara, tidak ada air, selesai. Itu Tuhan Allah yang berkarya. Manusia iso gawe banyu tah? Iso gawe matahari tah? Enggak. Maka Bapak Ibu, ketika umat Katolik sungguh memahami 7 sakramen, dia akan tumbuh dewasa. Dewasa itu sederhana, ini woy. Guyup naik ke dewasa, gampang bergaul, relasinya gampang. Nanti guyup itu apa kita lihat, penuh pelayanan, murah hati, dan gampang untuk mengabarkan yang lain. Itu dewasa. Dewasa gak perlu dia, pokoknya nek cukup banyu, cukup ngerti sakramen baptis itu apa, sakramen pengakuan itu apa, sakramen ekaristi itu apa, dan kemudian menghidupi, bagus. Bapak Ibu mengerti ekaristi itu saja. Karo, kowe jengkeng berlutut, nyapa berlutut, yang ngarepe berlutut, ngono tok. Karo tegese apa? Kenapa kudu ngene? Sembayang saiki ono ngene. Nyapa? Golek rontokan. Gak ngerti, melok-melok tok. Maka di sini ajaran gereja ini penting. Di sini Bapak Ibu, kita menjadi dewasa, buahnya adalah guyup, penuh pelayanan dan misioner. Ini prinsipnya ilahiyana sederhana. Mengembangkan tanggung jawab paroki melalui 5 aspek hidup menggereja. 1, menempatkan Kristus sebagai pusat persekutuan yang diungkap dengan cara hidup. Maka ketika saya mengimani Kristus, maka saya mewujudkan itu dalam pewartaan. Saya mewujudkan itu dalam persekutuan. Itu iman semua. Maka saya mengatakan iman. Saya merayakan iman itu dalam ibadat. Saya mendorong, iman saya mendorong kekuatan untuk memberi kesaksian. Iman saya memberi kemurahan hati untuk pelayanan masyarakat. Cara hidup ini membedakan gereja dari paguyuban yang lain. Bedanya apa gereja mbek gak? Siji, pusatnya Yesus. Itu tok. Dan pusatnya Yesus, wohnya ini. Membentuk persekutuan ini. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Wis, kubur, adiasa. Semangat misioner adalah tanda nyata kedewasaan komunitas gereja ini. Ini nanti jauh ini kita sudah. Maka hal itu mengharuskan para murid Kristus keluar dari kenyamanan diri dan kepentingan kelompok untuk membagikan iman dan mewujudkan kasih kepada siapapun. Ojo ning kelompok dhewe, intinya itu. Ini kedewasaan. Wani metu, wani keluar, wani menawarkan sesuatu. Romo Sabas itu hebat. Dia berani ke bupati, berani kemana-mana. Dan sungguh itu bernilai. Tidak banyak Romo yang seperti itu. Yo keplok, ragu-ragu. Keplok, ragu-ragu. Anjene wong Katolik minder. Siap sedia ambil bagian dalam karya misi. Nanti buahnya selanjutnya kedewasaan itu diutus kemana. Bapak Ibu misalnya 3 bulan kemana. Ke Kalimantan, kemana. Guru-guru yang muda-muda itu untuk bergaul di sana, untuk diutus di sana. Ini ke sana. Tapi saya aduh ini, pening kono ae lho, kebrahon kono ae lho. Salah satu sih. Wes mangan yo, kesel aku. Wes laran sih. Kok diterus. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk Romo Surgo. Bapak Ibu, ya memang jatah beliau sangat panjang ya. Masih ada 1 jam ke depan untuk satu sesi. Seksi konsumsi, dinner belum siap. Belum siap. Oke, Romo ngapunten Romo. Karena memang on time jam 7 harus. Iya. Bapak Ibu, saya pengen menjadi gembala yang baik sebetulnya. Gembala yang baik tahu kok, dombanya lapar. Tapi ternyata sana belum ya, saat terus nih, gedebos lagi aja ya. Baik, guyup dan penuh pelayanan. Guyup penuh pelayanan. Persekutuan murid Yesus yang semakin dewasa dalam iman membuahkan umat yang guyup, penuh pelayanan dan misioner tadi. Maka sebagai persekutuan ilahi, sekali lagi Bapak Ibu, kita ini bukan hanya kumpul-kumpul fisik saja. Bapak Ibu kalau misa, bukan hanya misa saja sebetulnya. Ketika kita
terutama dalam misa. Ketika misa itu 3 komunitas yang hadir. Bapak Ibu sadar enggak? Mereka yang ada di api penyucian ikut, para suci, santo santa yang ada di surga ikut datang. Maka sering disebut bersama para kudus. Di Ekaristi juga didoakan untuk orang yang sudah meninggal dan kita. Maka November itu ada 3 tanggal yang tidak bisa dipisahkan. Tanggal 1 November, pesta Hari Raya semua orang kudus. 2 November, peringatan arwah semua orang beriman. Dan 9 November, pesta Basilika Lateran. 1 November itu orang Katolik, orang beriman yang sudah berjaya dalam kerajaan surga. 2 November sampai 8, peringatan arwah yang masih di api penyucian. Dan 9 November adalah pesta gedung gereja pertama kali yang didirikan di muka bumi. 9 November, Basilika Lateran. Ini mengungkapkan kita gereja yang masih berjuang di dunia. Sedangkan ini yang menderita di api penyucian dan itu yang sudah jaya. Dan itu selalu ada. Hadir di dalam Ekaristi terutama. Maka Bapak Ibu di sini persekutuan ilahi itu diwujudkan dalam keguyuban dengan sesama maupun warga masyarakat. Kita membagikan persekutuan itu. Persekutuan itu bukan sesuatu yang manusiawi. Kalau guyup manusiawi. Kalau persekutuan itu ilahi. Nah, di sini terminasi teologis. Dengan warga masyarakat. Guyup tidak mungkin tanpa tindakan pelayanan. Tidak mungkin. Maka bukti Anda guyup karena ada ikatan ilahi, maka signifikan dan relevan bagi masyarakat. Jelas. Ono gunane kanggo masyarakat, ono tegese ada maknanya untuk masyarakat. 4 ciri, kebersamaan dan solidaritas. Keteraturan pengelolaan, gak asal-asalan. Gak sak keneke dhewe, gak sak karepe dhewe. Ada keterikatan antar anggota, memasukkan semua orang. Ini 4 ciri ini. Guyup. Memiliki semangat misioner dan siap sedia diutus menjadi misionaris, jelas. Maka Bapak Ibu tidak mungkin akan ada keguyupan tanpa tindakan pelayanan. Omong tok. Dan seringkali itu terjadi. Usul tok mari ngono lunga. Rumangsane nek usul wis mergai. Gak ya, ayo tandang gai. Para pengusul bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Kurang lebih begitu, guyup penuh pelayanan. Misioner, saya mengatakan Ibu Teresa, karena bagi saya sungguh dia sangat misionaris. Mandat misioner Tuhan Yesus, maka pewartaan Injil merupakan bagian integral, identitas dan komitmen konstan yang menjadi hidup gereja. Gereja tanpa karya misioner bukan gereja. Tindakan misioner gereja berarti kontekstualisasi belas kasih, keprihatinan dan kerinduan Allah dalam konteks real pergulatan gereja dan masyarakat. Dalam ranah budaya, inkulturasi. Inkulturasi itu bukan sekedar nganggo gong loh ya. Bukan sekedar nganggo blangkon misa. Gak jelas itu. Misa nganggo keris. Keris itu tambang darah kok tunggu misa itu. Bagi saya aneh. Keris itu kan, nek Jawa itu lambang darah, keris sakti. Anda sebagai tentara masuk gedung gereja bawa pistolnya tinggal. Jadi pastor malah nggak keris gitu. Nilai-nilai yang perlu didalami soal inkulturasi, mungkin bahasa, mungkin nilai-nilai. Dalam mewujudkan ajaran sosial gereja, misi pembebasan dari kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain. Dalam membangun budaya damai dan kebebasan beragama, misi dialog. Kita berdialog. Dialog itu gak engkel-engkelan. Dialog kok takok, ono Gusti Allah ning nggone salib ono apa namanya? Roh yang unclean spirit. Ini nyapa mbok eloki gendeng wae. Gak usah. Itu bukan dialog, itu gak ada gunane, itu menggo ngisi konten. Nyapa melok-melok, ngono-ngono kuwi gak perlu lah. Ngisi dialog itu apa? Ya kita omong-omongan kerjasama, bangun jembatan, bangun apa. Tadi siang saya ditelepon oleh Romo Nyoto dari Resa Pombo. Romo, jembatan kuning desa jebol. Pak Lurah njaluk tulung jembatan. Kayak gitu dialog. Romo Sabas si jagoan. Cucuk lampah. Cucuk lampah lu tenan nih.
Misi perwujudan kesejahteraan umum, ini sosial kemasyarakatan. Kesejahteraan umum itu apa? Segala kesempatan sehingga setiap orang bisa memperoleh kesejahteraan. Misalnya kalau Jokowi itu akses infrastruktur, lalu akses misalnya perizinan sehingga lebih mudah orang meminta itu kesejahteraan umum. Di kampung-kampung banyak membersihkan menoto jalan-jalan supaya orang bisa jalan dengan baik, itu kesejahteraan umum. Membuat poliklinik umum, membuat hal yang untuk memungkinkan setiap orang memperoleh kesejahteraan. Konteks Indonesia ke depan, misionernya 100 Katolik, 100% patriotik. Nek Katolik mesti patriotik. Nek Katolik orang patriotik, ya berarti gak Katolik, ngono ae wis. Iya jelas. Nek kowe Katolik mesti patriotik, jelas. Nek kowe Katolik kok gak patriotik, ya dudu Katolik. Mungkin ya separuh lah, pola Katolik. Kode etik berbangsa dan bernegara ada Pancasila. Pancasila ini kayak dekaloh, orang ikut semua. Nah ini jebol kabeh. Maka di sini menjaga dan menghidupi Pancasila merupakan misi bersama, kita bersama. Maka Bapak Ibu di kampung-kampung sungguh berjuang untuk itu. Sekarang ini kesempatan kita hanya di situ. Mengambil posisi-posisi yang ditinggalkan orang dan non-profit. Tidak ada untung. Itu nggone wong Katolik. Nek kowe golek untung, gak iso saiki. Sungguhan, kowe dadi dokter wong Katolik tukaran saiki. Polisi tukaran. Artinya saingannya akeh gitu. Tapi nek RT RW gak. Gelem kok gak? Gak gelem oh. Sungguhan, kalau kita tidak mau, kita ditentukan orang lain. Saya menemani teman-teman SMA, mahasiswa untuk kaderisasi, selalu pesannya itu. Kita tidak boleh menitipkan nasib kita pada orang lain. Romo Kurdo, tinggal 2 menit. Oke, sudah siap makan? Wes bar gara iki. Ini perjuangan iman yang terus-menerus untuk semakin signifikan dan relevan. Terima kasih Tuhan, gembala yang baik akhirnya terpenuhi. Matur nuwun. Ya. Baik, matur nuwun Romo Kurdo. Bapak Ibu, selanjutnya diarahkan oleh seksi acara ya. Oke, monggo Mbak Eni. Baik, terima kasih. Sudah lapar? Belum? Iya. Ini nanti makan malamnya di Joglo, sebelah sana kita nyebrang, agak gerimis-gerimis mengundang ya. Jadi nanti jangan kesusu, saya minta yang sebelah kanan saya dulu, nanti sebelah kiri. Ada payung, kami menyediakan payung panitia, jadi nanti teman-teman panitia yang akan mengantarkan Bapak Ibu bolak-balik ya. Iya, luar biasa, tepuk tangan untuk teman-teman panitia. Doa makan ya. sama waktu. Doa waktunya